Perkenalkan, nama saya Nurul Asikin dari kelas Kesmas A. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi sel. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu komunikasi sel. Jadi, komunikasi sel adalah kemampuan sel untuk berkomunikasi dengan sel yang berdekatan dalam suatu organisme, di mana sel akan mengirim dan menerima sinyal yang diperoleh dari sesama sel atau dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Di dalam pensinyalan ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu penerimaan atau reception, yaitu pendeteksian sinyal yang datang dari luar sel oleh target sel. Sel kimiawi terdeteksi apabila sel itu terikat pada protein seluler, biasanya pada permukaan sel yang bersangkutan. Yang kedua itu transduksi, yang dimana diawali dengan pengikatan molekul sinyal mengubah protein reseptor. Tahap transduksi ini mengubah sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respons seluler spesifik. Pada sistem Sutherland, pengikatan epinefrin ke bagian luar protein reseptor dalam membran plasma sel hati berlangsung melalui serangkaian langkah untuk mengaktifkan glukogen fosforilase. Yang ketiga yaitu respon. Respon ini dapat berupa hampir seluruh aktivitas seluler. Proses pensinyalan sel membantu memastikan bahwa aktivitas penting terjadi pada sel yang benar, waktu yang tepat, dan koordinasi yang sesuai dengan sel lain dalam organisme yang bersangkutan. Nah, ini adalah gambar dari tahap pensinyalan. Dari sisi pandang sel ada 3 tahap, yaitu tahap penerimaan sinyal, transduksi sinyal, dan respons seluler. Ketika penerimaan terjadi pada membran plasma, seperti pada gambar, tahap transduksi biasanya merupakan jalur yang terdiri dari beberapa langkah, di mana setiap molekul dalam jalur ini menyebabkan perubahan pada molekul selanjutnya. Kemudian, molekul terakhir dalam jalur memicu respons sel. Molekul sinyal terkait pada protein reseptor yang menyebabkan protein berubah bentuk, di mana sebagian besar reseptor sinyal merupakan protein membran plasma. Nah, reseptor sinyal dibagi menjadi 4, yaitu reseptor terkait protein G, reseptor tirosin kinase, reseptor saluran ion, dan reseptor intraseluler. Reseptor terkait protein G yaitu reseptor membran plasma yang bekerja dengan bantuan suatu protein yang disebut protein G. Ketika sinyal kimiawi yang sesuai terikat sebagai ligan pada sisi ekstraseluler reseptor, maka reseptor tersebut akan diaktifkan. Sistem reseptor G ikut terlibat dalam banyak penyakit termasuk infeksi bakteri. Reseptor tirosin kinase merupakan reseptor membran yang meletakkan fosfat ke tirosin protein, serta utama pada faktor pertumbuhan. Reseptor ini memiliki kemampuan kejadian pengikatan ligan tunggal untuk memicu begitu banyak jalur transduksi yang respons seluler tertentu yang berbeda. Reseptor saluran ion. Saluran ion adalah pori protein dalam membran plasma yang membuka atau menutup sebagian respon terhadap suatu sinyal kimiawi yang membiarkan atau menghalangi aliran ion tertentu. Protein saluran ini mengikat molekul sinyal sebagai ligan pada tempat spesifik sisi ekstraselulernya. Perubahan bentuk yang dihasilkan dalam protein saluran segera menyebabkan perubahan pada konsentrasi ion tertentu di dalam sel. Perubahan tersebut mempengaruhi fungsi sel dengan cara tertentu. Reseptor intraseluler. Untuk mencapai reseptor tersebut, pesan kimiawi harus dapat melintasi membran plasma sel targetnya. Sejumlah molekul sinyal dapat melakukan hal tersebut karena ukurannya yang sangat kecil atau karena molekul itu sendiri berupa lipid sehingga terlarut dalam membran tersebut. Dalam sel target, hormon ini memiliki molekul reseptor di dalam sitosol. Hormon ini kemudian mengaktifkan gen dalam nukleus yang mengendalikan karakteristik sel laki-laki. Jalur transduksi sinyal. Jalur-jalur merelai sinyal dari reseptor ke reseptor seluler, di mana molekul sinyal ekstraseluler akan memicu langkah pertama dalam interaksi molekuler ini. Sebagian besar molekul yang merelai sinyal adalah protein. Selanjutnya, fosforilase protein merupakan suatu cara yang umum dalam sel dan merupakan mekanisme utama transduksi sinyal, serta merupakan proses pengaktifan protein dengan menambahkan satu atau lebih gugus fosfat ke dalamnya. Enzim yang mentransfer gugus fosfat dari ATP ke suatu protein disebut protein kinase.
Kemudian pengaruh dari protein kinase dibalikkan oleh protein fosfatase. Respons seluler terhadap sinyal. Dalam merespons sinyal, suatu sel dapat mengatur aktivitas dalam sitoplasma dan transkrip dalam nukleus. Jalur transduksi sinyal mengatur suatu atau lebih aktivitas seluler seperti penyusunan tulang, sitoskeleton, pembukaan atau penutupan saluran ion dalam membran plasma, atau sejumlah aspek metabolisme sel. Kemudian, jalur yang rumit memperkuat dan menentukan respons sel terhadap sinyal. Pengaturan sinyal merupakan sebuah keadaan di mana dalam sel, setiap langkah katalit menghasilkan jumlah produk teraktivasi yang jauh lebih besar dari langkah sebelumnya. Kekhususan pensinyalan sel adalah bahwa jenis sel yang berbeda memiliki koleksi protein yang berbeda. Setelah mempelajari materi komunikasi sel, maka materi komunikasi sel memiliki keterkaitan antara materi lain seperti yang telah dipelajari pada materi sebelumnya tentang bagian-bagian sel yang menjelaskan tentang fungsi dari setiap organel sel, dan materi pembelahan sel yang menjelaskan tentang bagaimana sel dapat memperbanyak diri. Nah, kaitannya yaitu ketika sel bereproduksi atau dalam menjalankan fungsinya, tentu sel akan saling berkomunikasi antar sel yang satu dengan sel yang lainnya. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka suatu sistem atau organisasi dapat berjalan lancar dan berhasil. Begitu pula sebaliknya, kurangnya komunikasi, tidak adanya komunikasi, kegagalan komunikasi dalam suatu organisasi atau sistem dapat membuat segala sesuatu menjadi terhambat dan berantakan, dan apabila tidak teratasi, maka dapat menghasilkan kerusakan lebih jauh lagi. Selanjutnya, berdampak kematian dalam suatu sistem atau organisasi. Itulah yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira